Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami, yakni tugas besar mata kuliah Jaringan Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 1101-2002-49. Lalu ada saya Zaid Muhammad dengan NIM 1101-20-14-80. Kemudian ada saya Ahmad Rafiq Asmawi dengan NIM 1101-202032. Dan kemudian ada saya dengan nama Muhammad Bakir Kauman dengan NIM 110-120-2347. Selanjutnya ada saya Hertini Wulandari dengan nomor NIM 1101-204-176. Selanjutnya untuk prakteknya sendiri akan kami jelaskan melalui Cisco Packet Tracer yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Ini ada beberapa tools yang dibutuhkan dalam praktikum. Yang pertama ada laptop atau PC, dan yang kedua ada simulator, yakni kita memakai Cisco Packet Tracer. Langkah pengerjaannya Yang pertama, buatlah jaringan sederhana melibatkan minimal 2 perangkat end device, user, dan 1 switch. Kedua, pilih port pada switch yang sesuai untuk menghubungkan jaringan dengan ketentuan A. Menggunakan jenis fast Ethernet, B. Menggunakan copper cable ataupun fiber optik. Nah, kita sudah masuk ke Cisco-nya. Kita siapkan dulu device sama switch-nya. Tadi kita butuh 2 end device. Kemudian kita siapkan switch-nya juga. Nah, setelah kita siapkan semuanya, kita hubungkan PC0 ke switch, kemudian PC1 juga ke switch pakai kabel straight. Nah, di PC0, kita dari fast Ethernet 0 dihubungkan ke fast Ethernet 0/1. Kemudian PC1-nya juga sama fast Ethernet 0 ke switch yang fast Ethernet 1/1. Setelah semuanya sudah dihubungkan, kita akan tambahkan servernya juga. Kita include servernya, kemudian kita masukkan interface-nya. Kita matikan dulu servernya. Kemudian pakai PT host NM1FF ini, kita drag. Nah, kita nyalakan lagi. Setelah servernya udah nyala, kita hubungkan server ke switch menggunakan kabel fiber optik. Dari server, pilih yang fast Ethernet 1, kemudian kita hubungkan ke fast Ethernet 4/1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk seluruh end device. Yang harus diperhatikan bahwa IP address ini diberikan dalam satu network. Kita masuk kepada Cisco Packet Tracer-nya. Kita masukkan IP address-nya. Contoh, kita akan memasukkan 192.168.212/24. Nah, IP address ini terdiri dari 32 bit, di mana terbagi
dalam beberapa bagian network ID dan host ID, dan hal ini pun tergantung dari subnetmask atau netmasknya, yang kebetulan di sini netmasknya ada /24. Nah, dalam pengalamatan yang logik atau yang baik itu membutuhkan IP address yang dibutuhkan netmasknya, dan gabungan dari IP address dan netmask ini merupakan pengalamatan yang logik. Baik, kita lanjutkan saja kepada konfigurasi IP address. Kita dimulai dari server terlebih dahulu. Kita ke desktop, IP configuration. Pas Ethernet kita ganti ke 1, dikarenakan menggunakan kabel fiber. Kita masukkan IP address-nya 192.168.212.1. Kita dimulai dari 0 tadi kebetulan, selanjutnya dari 1, dan pada komputer atau PC lainnya 2 dan 3. Enter, cover subnetmask-nya, kita biarkan saja. Lanjut kepada PC selanjutnya. Sama, kita masukkan IP address-nya. Kita ulangi. Oh ya, tadi salah penomoran ujungnya. Ya, untuk konfigurasi IP address telah dilakukan. Oke, lalu yang keempat ialah mengecek koneksi semua device, dan device harus dapat melakukan ping. Yang pertama, memperhatikan protokol yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Lalu yang kedua ialah memeriksa PDU information dengan memperhatikan layer OSI, apa saja yang terlibat dalam komunikasi penjelasan pada laporan. Oke, langsung ke Untuk mengecek jaringan, kita bisa menggunakan salah satu PC. Kalau nggak PC 0, PC 1. Tapi kali ini saya akan menggunakan PC 0 untuk mengkomunikasikan jaringan. Caranya, kita tinggal mengklik PC-nya, lalu menuju ke menu desktop. Dari menu desktop ini, kita menuju ke command prompt. Dari command prompt ini, kita bisa melakukan ping untuk melakukan panggilan dari PC 0 menuju PC 1. Masukkan IP address-nya. Apabila berhasil, maka akan ada respon jawaban replay. Lalu yang kedua, kita akan mengecek untuk dari server PC 0-nya. Sama caranya, masukkan ping-nya, lalu masukkan IP address-nya. Oke, apabila berhasil, maka jawabannya juga akan replay. Lalu setelah itu, kita menuju ke simulation. Nah, dari simulation tadi kita kembali menuju ke PC 0 untuk bukan panggilan agar replay-nya ini hanya tercetak 1, tidak tercetak 4.
Jadi dengan cara ping min n 1, masukkan IP address-nya. Oke. Maka reply yang keluar hanya 1, tidak 4. Lalu kita ke simulasinya. Oke, dari PC 0 menuju ke switch, dari switch ke PC 1, dari PC 1 kembali ke switch, dan dari switch kembali ke PC 0. Oke. Apabila tanda checklist, akan melihat protokol apa saja yang ada saat penggunaan ping ini. Tipe protokol pada penggunaan ping ini adalah ICMP. Sedangkan untuk layernya, di layer 1 ada Fast Ethernet 0, lalu layer 2 ada MAC address, dan di layer 3 ada IP address dan ICMP message. Oke, di sini ada yang 4C. 4C itu periksa inbound PDU detail, perhatikan PDU format untuk setiap level layer yang terlibat, berikan penjelasan pada laporan. Untuk lihat inbound PDU detailnya bisa menggunakan simulasi yang tadi. Ini ada CMP masuk ke inbound PDU detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inbound PDU detailnya. Yang pertama tuh kita mulai dari yang di sebelah kanan, itu tuh ada preamble atau pembukaan. Terdiri dari 56 bit yang berisi 1 dan 0 secara bergantian, yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi dengan penerima. Yang di sebelahnya ada SFD. SFD terdiri dari 8 bit yang menandai akhir dari preamble tersebut. SFD berisi 101, 01011. Selanjutnya ada destination address. Itu tuh merupakan alamat MAC address penerimanya. Lalu di sebelahnya ada SRC address. Itu tuh merupakan alamat MAC address pengirim. Lalu ada tipe. Tipe itu tuh berisi tentang field. Ini berisi kode ether tipe. Kode 0 kali 0800 merupakan kode untuk IPv4-nya. Lalu di situ ada data. Data itu berisi data yang dikirimkan. Lalu ada FCS. FCS itu digunakan untuk mendeteksi apakah paket terjadi korup atau tidak. Seharusnya tidak berisi 0,00000, namun karena paket treasure hanya software, simulasi jadi isi 0 kali 00000 mungkin akan terjadi. Selanjutnya kita masuk ke IP protokol layer 3. Itu tuh ada var. Var itu menunjukkan IP versi berapa yang digunakan. Di sini menggunakan IP versi 4. Di sampingnya ada IHL. IHL itu IP header length, menunjukkan panjang seluruh IP headernya. Selanjutnya ada DSCP. DSCP itu Differentiation Service Code Point, berisi kode yang digunakan untuk mengklasifikasi service yang digunakan berdasarkan RFC 4594. Kodenya 0 kali 00 merupakan tipe kelas standar. Selanjutnya ada RFC selanjutnya ada TL atau total length. Total length itu menunjukkan panjang total paket, termasuk header dan data. Lalu di bawahnya ada ID. ID itu identification yang digunakan untuk mengidentifikasi grup fragmen dari suatu IP datagram. Di sampingnya ada FLAGS. Itu tuh FLAG dan FLAG offset digunakan untuk
melakukan kontrol dan identifikasi fragmennya. Lalu di bawahnya ada TTL. TTL itu time to life, berisi batas hidup dari IP datagram untuk mencegah routing loop. Lalu di sebelahnya ada Pro atau protokol, berisi kode mengidentifikasi protokol yang digunakan pada IP datagram. Kode 0,01 merupakan kode untuk protokol ICMP. Di sampingnya ada CHKSUM, itu tuh digunakan untuk pengecekan error pada header-nya. Di bawahnya ada SRC-IP, itu alamat IP pengirim, DST, IP, alamat IP penerima, dan data berisi data yang dikirim. Lalu ada ICMP. ICMP itu tuh berisi IP dan kode, digunakan untuk mengidentifikasi control message ICMP. IP-nya itu 0,08 dengan kode 0x00, merupakan sebuah echo request. Lalu di sebelahnya ada checksum. Checksum itu digunakan untuk error checking. Lalu ada ID. ID sama dengan ID di IP. Lalu ada sequence number, berisi sequence number dari rangkaian keseluruhan paket ICMP-nya. Lalu ada variabel size PDU, berisi data paket yang akan dikirim. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kelima, ini tugas terakhir, gunakan fitur generator traffic pada salah satu end device konfigurasi traffic HTTP. Yang A, perhatikan protokol apa saja yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Lalu yang B, periksa PDO information, perhatikan layer OSI apa saja yang terlibat dalam komunikasi, berikan penjelasan pada laporan. Lalu yang C, periksa inbound PDO detail, perhatikan PDO format untuk setiap level layer yang terlibat. Berikan penjelasan pada laporan. Nah, jadi untuk ngebuat traffic HTTP, kita masuk ke simulasi dulu biar bisa dilihat trafiknya. Contohnya masuk ke PC0, lalu masuk ke web browser, ketikkan HTTP // IP servernya 92.168.2.2.1. Lalu enter go. Di sini akan muncul yang pertama itu ada paket tipe TCP. Jadi karena HTTP itu menggunakan TCP, yang pertama itu TCP-nya dulu, karena ada proses three-way handshake di sini. Di pertama ngirim, lalu servernya juga ngebales. Nah, karena si server udah ngebales, baru muncul si paket HTTP-nya. Nah, si HTTP ini yang warna ungu, resume. Nah, ini HTTP-nya dikirim. Nah, ketika HTTP-nya udah sampai di penerima, di sini akan muncul website si servernya. Jadi dalam proses HTTP itu ada dua protokol, ada TCP dan HTTP. Nah, untuk layernya, coba di dalam HTTP ada 7 layer semuanya kepake. Jadi di layer satunya ada path Ethernet-nya, di layer 2 ada MAC address, layer 3 ada IP address, di layer 4 ada TCP port, terus di layer 7 HTTP-nya. Nah, untuk penjelasan detailnya ini hampir mirip sama yang sebelumnya. Jadi untuk Ethernet ada preamble, SFD, ini destination address, set address, tipe, data variable, dan FCS. Ini semuanya masih sama. Lalu di IP ada ini versinya 4, DHL-nya 5, SCP-nya juga 0, TL-nya ini mungkin agak berbeda jadi 122. Ini ID. Terus flag-nya di sini juga ada 0x2, jadi ada fragmentasi di sini. Terus ada TTL ini sama 128. Terus yang beda mungkin di protokolnya. Kalau ICMP itu kan protokol 0x01. Nah, sedangkan karena kita makainya TCP, di sini protokolnya 0x06. Selanjutnya di sini ada checksum untuk correction error. Terus ada source IP juga. Ini alamat pengirimnya, tadi kan si PC0 yang ngirim. Terus ini destination IP-nya, IP servernya. Terus ini data variable, isi datanya. Nah, selanjutnya yang beda di sini karena tadi pakai TCP, jadi ini ada PDO untuk TCP-nya. Di TCP ini ada source port
atau port yang digunakan sama si pengirim atau pe-channel. Terus ada destination port, ini 80, atau ini port 80 itu yang digunakan oleh HTTP. Jadi makanya di sini destination portnya harus 80. Lalu ada sequence number dan acknowledgement number. Jadi ini sama aja sequence number sama ACK itu hampir mirip untuk sequence numbernya. Lalu ini ada offset dari si keseluruhan IP header-nya. Jadi untuk pengecekan. Terus ini reserve untuk keperluan di masa depan. Jadi untuk sekarang itu pasti 0 isinya. Selanjutnya ada flag. Ini juga untuk pengontrolan fragmen dan kontrol untuk TCP-nya. Jadi ini ada beberapa parameter. Tiap parameter itu ada artinya. Selanjutnya ada window. Di sini untuk window size-nya ada 65535. Selanjutnya sama ada checksum untuk correction error. Terus ada origin pointer. Nah, si origin pointer ini kepakainya kalau si flag origin-nya kepake. Terus ada option. Ini karena biasa aja jadi option-option untuk TCP. Terus ini juga ada sama data variable length, ini isinya data, terus padding. Ini tuh gunanya kalau misalnya si paket TCP-nya itu kurang, karena paket TCP ini ada minimumnya. Nah, kalau misalnya besarnya kurang dari minimum, si padding akan ditambahkan padding. Jadi padding itu isinya 0000 untuk mencukupi si besar size-nya. Nah, ini HTTP request-nya isinya, karena ini yang penerima. Jadi di sini ada HTTP data, accept, connection, terus ada hostnya, si IP servernya. Jadi itu untuk si inbound video detail di HTTP. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.